Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan saya Bina Yusa MPD dari SMP Dharma Bangsa Bandar Lampung. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 terkait implementasi konsep budaya positif di sekolah saya. Pada aksi nyata modul 1.4 terdapat dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, implementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas Anda, sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Sedangkan untuk yang nomor 2, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapannya kepada rekan-rekan Anda. Contoh implementasi budaya positif di kelas saya antara lain: yang pertama, penerapan keyakinan kelas. Tujuan saya menerapkan ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, membangun karakter dan nilai-nilai positif, juga mendorong disiplin diri murid saya di sekolah, dan meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid, serta membantu pembelajaran yang efektif.
Contoh implementasi budaya positif selanjutnya adalah menumbuhkan sikap mandiri, sikap percaya diri, dan daya juang yang tinggi kepada murid. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi akademis murid, mengembangkan keterampilan problem solving, percaya diri, membantu siswa menghadapi tantangan dan perubahan yang akan mereka temui di masa depan dengan sikap positif, serta dengan kegiatan ini dapat membantu pribadi yang inovatif dan kreatif. Contoh implementasi budaya positif selanjutnya adalah budaya senyum, salam, dan sapa. Tujuannya membangun karakter dan etika yang positif, meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial antar murid, mengurangi konflik dan juga dapat meningkatkan kerjasama, serta menjadi contoh perilaku yang baik antar sesama murid di sekolah. Contoh implementasi budaya positif di sekolah maupun di kelas yang telah saya terapkan adalah untuk mewujudkan sikap tanggung jawab murid. Tujuannya untuk membentuk karakter yang baik, meningkatkan disiplin diri, meningkatkan kemandirian, dan mengembangkan kepedulian terhadap orang lain, serta mampu mendorong kesadaran diri.
Itulah beberapa contoh implementasi budaya positif di sekolah yang telah saya terapkan. Selanjutnya, saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang pengimbasan budaya positif yang telah saya lakukan kepada sesama rekan guru di sekolah saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Miss semua. Oke, salam ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah senang? Udah dari pagi sampai sore ngajar. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Semangat. Oke. Ada yang sudah ketemu dengan beberapa anak yang punya masalah hari ini? Bisdama. Oke, gimana coba ceritanya? Rasanya kalau ketemu dengan siswa yang punya masalah hari ini. Hari ini aja deh, bukan hari ini. Rasanya itu kita harus mengeluarkan banyak energi karena kita harus menyerap energi negatif dari mereka. Oke, tapi pastinya kita harus punya energi positif yang banyak lebih dahulu karena energi positif negatif itu kan harus dibuang ya. Oke. Lalu digantikan. Jadi guru memang nggak mudah ya misalnya, tapi tetap semangat dong, tetap senang kan, besok semangat. Tapi biasanya tanggal 2 itu kan hari Minggu duluan dong. Iya. Senang banget, senang kan? Tapi bulan ini sampai tanggal 31. Oke, jadi hari ini saya mengumpulkan miss-misser semua. Saya akan melakukan pengimbasan tentang diseminasi budaya positif. Nah, sudah kenal belum sama saya? Baru kenal ya. Oke, Miss Gina. Tapi kalau lagi ketemu sama teman-teman, kalau ada nama Binaisa saya biasa dipanggil Mas. Ya benar ya Mas. Mas karena ada kata binanya. Makanya saya bilang panggil Nisa aja ya jangan Bina. Oke. Diseminasi budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Sebelum kita melangkah jauh tentang budaya positif, ada kebiasaan yang baik. Oke. Itu pakai baju-baju itu bukan? Pakai baju-baju gimana? Baju atribut budaya atribut. Oke. Disiplin positif kalau untuk atribut itu masuk ke dalam kedisiplinan waktu ya. Masuk juga atau kedisiplinan tentang atribut. Oke. Disiplin positif tadi kata Miss Siti kebiasaan baik. Oke. Ini betul sekali kebiasaan baik yang akan kita tanamkan kepada siswa kita khususnya di SMP Dharma Bangsa. Cuman karena ini sore hari kita sedikit dulu. Ada yang pernah menerapkan ini kepada siswa? SDG-nya tanam kejujuran, ucapan kebohongan. Pernah. Miss Dama gimana Miss Dama? Kalau aku main gajah dan semut, kalau misalkan aku bilang gajah, anak-anak harus bilang besar. Kalau semut kecil. Lalu habis itu diubah tuh. Kalau aku bilang gajah besar, kalau semut Kecil. Oke. Ada lagi sebenarnya versi lainnya. Jadi tes tanam kejujuran, ucapan kebohongan yang begini. Kalau saya bilang 2 tambah 4, 2 tambah 4, 6 tangannya benar, tapi mulutnya harus bohong. 7.
lagi, ketika saya mengucapkan angka, perkalian atau tambah atau kurang, tangannya harus benar, tapi mulutnya harus bohong. Meskipun kata Miss Tessa Tasik itu nggak boleh bohong, Miss. Ada dua agama. Dua bisa bohong. Oke, fokus ya. 2 dikali 4. Ada guru olahraga 10. Kredibilitas guru matematika. Oke, sekali lagi deh. Ini guru PI Harmanun. 2 kali 4 10. Oke, ingat tadi tangan kejujuran, ucapan kebohongan. Tangannya harus jawab yang benar. Tangannya harus jawab yang benar. Mulutnya harus Ingat dulunya guru berkata. Guru berkata pegang pundak. Berkata pegang kepala. Pegang kaki. Dia kita tidak ada di sana. Tadi
lagi agar mereka yang tadinya ngantuk bisa semangat lagi belajar. Yang tadinya nggak mau untuk atau malas untuk naruh tasnya ke dalam loker, disinilah di budaya positif inilah nanti kita sama-sama belajar bagaimana kita menanamkan sedikit demi sedikit agar mereka bisa termotivasi dengan sendirinya tanpa harus disuruh, tanpa harus ada penghargaan, tanpa harus ada hukuman. Mereka punya kesadaran sendiri untuk naruh tasnya ke loker, bersih-bersih atau piket, hal yang seperti itu. Jadi tadi benar, Miss Winnie sudah menginformasikan bahwasanya budaya positif itu adalah kebiasaan baik. Nah, di sini sebenarnya untuk kebiasaan budaya positif ada 6 hal. Ada disiplin positif dan juga ada nilai kebajikan universal yang akan saya informasikan ke teman-teman di sini. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kira-kira semua mister sudah pasti menerapkan ya di kelas masing-masing. Lalu di sini juga ada kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas, ada posisi kontrol dan juga ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama ada disiplin positif. Oke, disiplin positif ini adalah kebiasaan melakukan hal-hal yang baik. Jadi gimana caranya kita sebagai guru menerapkan atau memberikan pemahaman kepada siswa agar dia punya kebiasaan yang baik dan lahir dari dirinya sendiri tanpa harus ada hukuman, tanpa harus disuruh, tanpa harus ada penghargaan, nah seperti itu. Nilai-nilai kebajikan banyak hal sebenarnya di dalam bangsa ini ada core value namanya. Cuman kalau di luar sana sesuai dengan kurikulum mereka ada rasa syukur, tanggung jawab, disiplin dan saling menghormati, juga karakter-karakter lainnya. Oke, Mister, saya yakin Mister di sini sudah pernah menerapkan disiplin positif kepada siswa. Kalau siswa itu kita minta untuk rasa bersyukur, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh siswa? Berdoa. Ada lagi, Miss? Thank you, salam. Menghabiskan makanan. Itu merupakan salah satu rasa syukur. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mengajarkan mereka untuk mensyukuri apa yang ada di sekeliling mereka. Untuk bentuk tanggung jawab, kira-kira dalam keseharian kita sudah meminta anak melakukan apa untuk disiplin positif tanggung jawab? Minta maaf kalau salah. Ada lagi kira-kira? Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Setiap hari sebenarnya kita selalu mengingatkan, nah jangan lupa piket. Meskipun hari ini kita ucapkan, besok kita ucapkan, besok lagi tetap kita ucapkan, memang rasanya capek karena ngomong terus. Nah, selalu diomongin, tapi ingat teman-teman bahwasanya kita menanamkan karakter baik atau disiplin positif itu tidak langsung hasilnya seketika, tetapi mungkin 2 bulan yang akan datang atau tahun depan, bahkan mungkin akan bangga ketika ada siswa yang sudah lulus ketika datang ke Dharma Bangsa atau ke sekolah kita nyari missnya. Seperti Miss Liza, bangga ada anak yang masih mengingat dia dari 12 tahun yang lalu khusus datang ke sini. Saya thank you ke Miss Liza karena memang dulu pernah dimarah sama Miss Liza karena dia buang sampah sembarangan atau apa. Itu rasanya ada keberhasilan gitu, meskipun di awalnya kita ngedumel. Memang begitulah rasanya seperti itu. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Seperti yang saya bilang tadi, kita mengajarkan kepada anak-anak memang hal-hal yang sepele. Nah, buang-buang sampahnya. Nah, makan itu harus duduk seperti itu. Kita memang agak lumayan capek mengingatkan, tapi itu tadi
tindakan yang lebih positif agar anak bisa mendapatkan yang positif lagi, melakukan yang positif lagi gitu. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu karena ada penghargaan seperti itu. Mungkin kalau anak SD karena mereka belajarnya lebih konkret, si Mizul sudah piket hari ini dapat bintang. Nah, dapat bintang ya anak SD. Menurut Miss Mister, perilaku hal yang seperti itu kalau terus-menerus kita selalu kasih bintang anak itu melakukan sesuatu, anak itu akan sadar nggak dengan sendirinya? Tergantung anaknya, karena karakteristik anak berbeda-beda. Mungkin cocok untuk anak SD kita kasih bintang. Mungkin cocok untuk anak SD kalau kita kasih makanan ciki-ciki karena dia sudah melakukan hal yang baik. Tapi kalau untuk SMP itu nggak cocok lagi, karena harusnya mereka sadarnya dari SD seperti itu. Oke, yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, biasanya untuk keyakinan kelas ini kita laksanakan setiap mau pembukaan atau memasuki awal ajaran baru seperti itu. Mister, kadang ada pernah ngalamin nggak? Ada anak yang harus mengutarakan kalimat negatif untuk keyakinan kelas. Pernah? Kira-kira untuk kalimat negatif itu misalnya disepakati jangan buang sampah. Kira-kira Mister kalimat jangan buang sampah itu akan kita masukkan ke dalam keyakinan kelas untuk kita tempel di situ atau kita ubah kalimat menjadi lebih positif? Diubah menjadi negatif. Kenapa gitu? Buang sampah di tempat sampah. Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. tempat saya. Buanglah makan pada tempatnya. Oke, ya tujuannya kenapa kita menggunakan kalimat positif untuk kita sampaikan kepada anak, yaitu agar anak belajar untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka secara positif juga. Karena kalau kita ngajarin anak-anak jangan buang sampah di situ, ya mereka akan ngomong seterusnya, jangan dilarang negatif terus nanti yang akan di kepala mereka begitu. Dan kadang saya pernah membaca sebuah teori bahwasanya ketika anak itu lari-lari, nah jangan lari-lari. Alam bawah sadar mereka itu hanya mengingat larinya saja. Jangan yang masuk di kepala mereka, maka mereka akan terus lari, akan terus kejar-kejaran. Maka kalimat yang negatif itu harus kita ubah menjadi yang positif. Nah, ayo duduk. Maka mereka akan duduk, berhenti larian. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Sangat-sangat bermanfaat keyakinan kelas kita terapkan di kelas karena untuk mengontrol perilaku siswa di dalam kelas itu juga. Oke, begitu ya. Miss, setuju nggak sih? Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Beda. Kenapa bisa beda? Kalau keyakinan itu artinya disepakati sama semua yang terlibat dalam pembuatannya. Oke, good. Kalau peraturan kelas? Kalau peraturan itu sesuatu yang harus ditaati. Iya, Bisa jadi proses pembuatannya tidak melibatkan orang yang akan melakukan peraturan tersebut. Oke, betul. Contohnya DPR. Oke, pembuatan undang-undang itu ya, undang-undang dasar. Jadi kalau undang-undang itu masuk ke dalam peraturan karena tidak semua orang dilibatkan. Dan biasanya ada sanksi atau hukumannya bagi yang melanggar. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bagaimana caranya membuat suatu kesepakatan
dibolehkan sebenarnya. Nah, mungkin kalau saya bilang dengan kelas dan anak-anak tetap leadernya adalah gurunya, ya. Tetap semua yang kita lakukan di dalam kelas yang pastinya harus disepakati oleh anak-anak di dalam kelas, dan pastinya kita juga harus komunikasikan kepada orang tua mengenai kesepakatan kelas yang kita buat itu, karena harus disetujui oleh semua warga yang ada di dalam kelas seperti itu. Sehingga kalau semuanya sudah sepakat dan yakin tentang aturan-aturan yang ada, ya mereka akan setidaknya punya kesadaran untuk tetap melaksanakan sesuatu yang positif seperti itu. Oke. Oke. Baik, Miss Mister, selanjutnya di sini ada tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Anak-anak atau siswa kita SMP ataupun siswa SD maupun SMA, sebenarnya mereka melakukan sesuatu itu ada alasannya. Semua ada alasannya. Harusnya kita tidak bisa menjudge anak itu salah dan kita harus langsung memberikan suatu hukuman atau suatu teguran, tapi harusnya kita tanyakan dulu alasannya. Karena alasan mereka untuk kebutuhan dasar manusia itu sendiri sesuai ya. Di sini ada yang bertahan hidup. Ada satu kasus di mana contohnya anak yang ngambil makan makanan temannya karena dia lapar. Karena alasannya salah satunya dia nggak mau jajan, tidak dikasih jajan, atau lupa untuk membawa jajan dan dia tidak bisa komunikasikan kepada orang tuanya di rumah. Ini mungkin siswa-siswa yang mungkin tidak di sekolah kita, karena kita bisa by phone ya untuk tanya gitu. Kalau di sekolah lain orang tuanya ada yang nggak megang handphone, bahkan siswanya ada yang nggak punya handphone. Mereka banyak yang melakukan hal-hal yang nomor satu ini untuk bertahan hidup. Bukan berarti dalam bahasa kasarnya mungkin mencuri ya, mencuri makanan teman yang lain atau mengambil secara tidak berbicara seperti itu, diambil aja. Tapi sebenarnya kita harus tanyakan dulu alasannya apa. Yang kedua, mereka melakukan sesuatu dengan atau kenakalan-kenakalan kecil karena mereka menginginkan suatu kebebasan untuk menikmati hidup tanpa aturan. Kadang anak itu nggak suka loh ada aturan, ada dikekang atau ada aturan-aturan jelas, itu mereka kadang nggak mau. Maka mereka melakukan sesuatu agar mereka bisa merasa bebas. Penguasaan, ada anak yang ingin dihargai, ingin diakui. Miss, aku ini anak kelas Savio loh, kok Miss malah lebih membela kelas lain. Kadang kita sebagai guru membandingkan, nah di kelas sebelah itu rapi banget kelasnya. Itu artinya kita membandingkan antara kelas satu dengan kelas lain. Nah, anak di kelas itu kadang berontak, Miss ini membandingin loh ke kelas lain. Artinya mereka ini ingin dihargai dan diakui. Mereka bergejolak atau ngomong agak tinggi seperti itu karena mereka butuh yang namanya dasar manusianya adalah keleluasaan. Yang ketiga, mereka ingin disayang dan diterima. Anak yang kadang terlalu pendiam itu kadang tidak diterima dengan teman-temannya yang lain. Nah, disitulah kita sebagai guru bagaimana caranya memberikan pendekatan, bertanya secara personal. Sebenarnya ini kebanyakan adalah tugasnya si wali kelas ya, kebanyakan wali kelas yang harus mendatangi gurunya, tanya. Karena kalau dilimpahkan semua ke guru BK, ya saya nggak pulang-pulang nanti guru BK-nya dari sekolah kita, gitu. Jadi berbagi tugas. Kesenangan sama seperti Ano. Kalian bisa tahu Ano ya, Ano show di kelasnya Avior. Mungkin salah satunya mereka butuh kesenangan, ingin melakukan sebuah tantangan. Kalau saya berteriak begini, kira-kira respon guru apa?
menjadi seorang penghukum? Pernah pasti. Pernah juga kita secara tidak langsung kita sebagai posisi kontrolnya sebagai guru. Guru di sini adalah mengaitkan dengan keyakinan atau peraturan yang telah kita buat. Konstitusi apa? Kadang dan sering kita lakukan itu. Kadang juga kita berperilaku kepada siswa yang sedang bermasalah sebagai teman. Saya pernah melakukan hal itu. Ya, kita ngobrol sama kayak teman, ngobrolnya seperti antara anak SMP dengan anak SMP. Kita posisikan diri sebagai teman agar anak itu bisa terbuka dan bercerita kepada kita tentang masalahnya. Kadang kita juga sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya gini. Nah, kalau kalian nggak piket, nanti Miss dipanggil loh sama Miss Sekali. Kalian nggak kasihan sama susah. Nanti wali kelas saya, wali kelas kalian, nanti dipanggil sama Miss Dama, dibilang kalau kelas kita paling kotor. Anak nanti akan merasa bersalah dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Nah, yang kelima, ini posisi yang paling enak atau paling oke kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Di sini kita sebagai manajer, guru itu membimbing siswa dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, Miss Mister pernah menjadi posisi 1, 2, 3, 4, 5? Pernah. Kalau Miss Eli pernah di nomor berapa? Penghukum pernah. Contohnya? Contohnya kalau tidak mengerjakan PR, piket. Piket. Tidak ngerjain PR, piket. Kalau di posisi manajer juga pernah? Pernah. Cuman sekali melihat anaknya. Oke, pernah. Kalau Mister Dede pernah menjadi guru sebagai posisi penghukum, pemantau teman atau manajer sekalian? Atau lima-limanya pernah ngalamin? Punya pengalaman begitu? Mungkin pernah secara langsung. Secara tidak langsung, tapi tidak punya harus disadari. Oke, Mister Agus sebagai wali kelas sudah lama. Kira-kira yang paling sering, yang paling sering. Satu kayaknya. Oke, nomor 1. Ada yang paling sering sebagai manajer selain BK? Ada? Guru kedisiplinan nih. Guru kedisiplinan. Kalau guru kedisiplinan sering ngomong satu. Guru kedisiplinan paling sering nomor 1. Oke. Sekarang karena kita semua sebagai guru itu paling sering sebagai posisi gurunya sebagai nomor 1, yuk coba kita belajar sama-sama. Kita nanti akan ada yang namanya praktek segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dalam menyelesaikan masalah murid yang seperti itu. Perlu diketahui, Mister, posisi kontrol yang paling baik sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Dimana kalau posisi manajer kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimatnya begini: ketika anak itu ada sebuah permasalahan, kita tanya dan kita posisikan diri kita sebagai dia. Kita informasikan bahwasanya Mister di sini nggak mau nyalahin kamu, tetapi kita coba diskusi untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita cari solusinya lagi. Kalau udah ketemu yang salah, solusinya bagaimana? Pernah sering kayak gitu? Iya, artinya kalau Miss sudah melakukan hal itu, Miss itu sudah berada di posisi manajer. Kenapa kita melakukan seperti itu? Yang pertama, mungkin dia anak itu cerita. Karena kalau kita langsung kamu begini, anak itu akan cerita. Tapi kalau kita posisikan diri sebagai manajer, kita sadarkan identitasnya. Nah, Miss panggil di sini
bukan untuk nyalahin kok. Tapi coba kamu cerita dulu, nanti kita tahu nih permasalahannya ada di mana. Kita cari solusinya apa yang terbaik agar tidak berat di satu pihak atau berat di pihak yang kedua. Nah, ketika kita sudah melakukan itu sudah bagus karena posisinya sudah manajer. Yang kedua, ada melakukan validasi tindakan yang salah. Pernah Miss mengungkapkan hal yang seperti ini? Alasan kamu melakukan itu apa sih, Pak? Sering? Ya, berarti secara tidak langsung Miss dan Mister itu sudah melakukan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer, cuman tak disadari Pak. Nggak sadar ya Pak. Oke. Terus di sini pernah Mister meminta siswanya untuk meminta maaf langsung kepada anaknya? Pernah juga, meskipun ada anak yang kekeh, saya nggak salah Miss, ya saya nggak salah, tetapi meskipun kita berhadapan dengan siswa yang saya nggak salah, tetap saja kita harus arahkan dia untuk menemukan siapa yang salah, siapa yang benar, seperti itu, sehingga lambat laun dia akan mengakui sendiri, oh iya ya, saya salah Miss. Artinya ketika salah harus minta maaf. Yang terakhir, kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Kamu tahu ketika kamu sudah berkata kasar seperti itu, kamu sudah melakukan pelanggaran di keyakinan kelas kita yang mana? Seperti itu. Nah, jadi segitiga restitusi itu berkaitan dengan keyakinan kelas yang kita buat di kelas. Oke. Agar lebih paham, coba kita berlatih. Oke, Mister, di sini saya mau stop dulu. Mister, di sini kita coba berlatih. Di sini saya sudah menyiapkan ada 4 kasus. Nanti ada siswa dan juga ada sebagai guru. Di sini instruksinya. Instruksinya adalah Mister di sini membuat kelompok 2 sampai 3 orang. 2 orangnya ini bisa menjadi siswa yang bermasalah, dan siswa yang bermasalah itu nanti dipanggil oleh si guru. Nah, guru ini nanti menempatkan dirinya sebagai apa? Kalau di sini Miss ambil di kasus 4, saya sudah masukkan di sini posisi kontrol sebagai penghukum. Berarti seperti apa sih guru yang suka menghukum itu? Nah, kalau misalnya milih yang nomor 1, misalkan di sini saya tulis misalkan ada posisi sebagai manajer, apa sih harus dilakukan guru ketika posisinya sebagai manajer seperti itu, gitu ya? Oke, bisa? Oke, kita coba back lagi tentang posisi kontrol tadi. Jadi kalau sebagai penghukum itu biasanya kalau anak salah langsung nah seperti itu, bisa? Oke, kira-kira Miss siapa di sini yang mau bermain peran di kelas saya? Saya mau. Miss Elsa, Miss Dama, sama Mister Ali. Silakan guru baru. Kita coba ya. Dari 4 ini ngambil kasus yang mana? Satu aja, satu dulu. 4 ya. Oke, coba dibuka. Kita coba bermain peran. Di sini ada gurunya. Zara adalah seorang siswi yang memiliki kebiasaan menaruh barang miliknya secara sembarangan, sudah sekali. Bila ia sudah meletakkan satu barang miliknya, ia juga akan lupa di mana meletakkannya. Sehingga suatu ketika ia mendapati temannya memegang wadah lokal yang serupa miliknya. Secara spontan, Zara marah kepada temannya. Namun setelah ditelusuri, ternyata wadah lokal makan itu hanya warna dan bentuknya saja yang sama, namun bukan milik Zara. Posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Oke,
Gablok. Oke. Ya, udah lewat sekali ya. Aduh, mana sih? Mana sih? Itu kan punya aku. Bukan ini punya aku. Udah jelas itu warna pink itu tampar aku ya. Tapi mama aku bikin warna pink. Iya, mama aku ambil aku kalau pasti kalau ucap pink dari Singapura terus kamu ambil gitu aja. Aku nggak Tapi aku tahu. tak ambil ini pasukan abang. Ini punya aku, jelas punya aku. Itu dari punya aku. Itu punya aku nggak mau, punya aku. Nggak boleh ini. Nggak mau, Ini nggak. nggak boleh. Kenapa? Iya, Itu aku belajar sama dia udah jelas-jelas itu barang aku itu punya aku. Oke, sini dulu. Coba Miss mau tahu kenapa ini jadi rebutan? Masih lagi lah. Aku udah cek-cek kemarin banget nggak ketemu terus ternyata dipegang sama dia. Aku nggak nyangka dia sampai kali. Oke, Budi, Bud. Tapi Miss, Dengar dulu, Miss belum tanya. Kenapa kamu pegang ini? Apakah kamu punya yang sama punya Zara? iya ini punya aku. Papa aku beli di tanah abang. Wow. Oke, ada apa ada? Coba, Zara coba cek lagi di lacinya ada nggak? Coba dari cek dulu. Sudah aku cek nggak ada. Sudah aku cek nggak ada. Ada. Tuh kan? Bukan. Udah, sekarang Budi boleh keluar. Miss mau ngobrol sama Zara dulu. Tapi Miss, Iya, ternyata beneran punya Zara ada di lacinya. Nah, Zara, sekarang Miss mau tanya sama kamu. Gara-gara kamu, Budi jadi sedih dan nangis tuh. Padahal aku kayak kurang teliti. Kalau aja kamu teliti, pasti nggak akan terjadi apa-apa. Ya berarti kamu membawa orang lain ke dalam masalah kamu. Masalah kamu apa kamu tahu nggak? Iya, aku lupa taruh tabungan aku nih. Iya, kamu terlalu cepat untuk menuduh orang lain hanya karena kalian punya barang yang sama. Ya aku nggak tahu kalau ternyata sama. Tabungannya nih sama. Berarti lain kali harus lebih apa? Ingat ya, kesalahan kamu itu bisa membuat orang lain jadi ikut-ikutan disalahkan, jadi ikut kena marah, padahal dia nggak salah. Ya, next time nggak boleh kayak gitu. Harus kamu yang lebih teliti. Jangan sampai kamu melukai orang lain dengan kesalahan kamu. Oke, nanti jangan lupa minta maaf ke. Oke. Thank you. Ya. Oke. Ya. Miss Esa duduk sini. Miss Esa duduk sini sama Miss Dana duduk sini. Oke. Jadi berdasarkan kasus yang tadi dipilih, ini posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Dari kalimatnya Miss Esa tadi itu sudah menunjukkan nggak bahwasanya Miss Esa ini membuat si Miss Dama ini merasa bersalah kepada si Budi, ya? Karena ada kalimat, kamu tahu nggak kalau kamu sudah membuat si Budi menangis padahal bukan salah Budi. Nah, dari kalimat seperti itulah kita memojokkan siswa agar siswa itu merasa bersalah. Padahal ya ada kalimat-kalimat lain yang perlu kita tunjukkan sebagai kalimat positifnya. Bahkan nanti mungkin Miss Desa bisa menginformasikan lagi untuk saling memaafkan, dipanggil lagi mudiknya. Jadi selesai case-nya di hari itu, jangan sampai berlarut-larut atau sampai besok. Bahkan kadang ada siswa itu yang ketika selesai case-nya nggak selesai hari itu, si Miss Dama atau si Budi tadi ngomong sama teman-teman, iya aku dituduh sama Miss Dama gini. Nah, jadi masalahnya akan melebar. Jadi alangkah baiknya permasalahan itu jika memang agak lebih ringan diselesaikan hari itu juga biar selesai masalahnya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk Miss Desa. Sekali lagi. Oke, kita coba. Ada dua kasus lagi. Miss Mister yang mau bermain peran. Ada Miss Liza. Siapa lagi? Ada Miss Catherine dan juga Mr. Dede. Oke.
Harus. Iya. Harus. Kalau Iya. sekolah jam berapa? Ya. Kenapa kita terlambat tadi? Soalnya kamu tadi main tidur. Tadi tak tidur, terus habis itu sholat. Kalau kalian nggak tidur nanti Lanjut, kena sakit. Tetangga waktu itu ada yang meninggal. Antarin dulu. Saya di sini teman. Dia masih kuliah, dia punya teman kuliah, dia sering begadang. Kemudian dia berobat ke dokter, ternyata sakit. Dia kena penyakit hati. Dan dalam waktu berapa bulan kalian boleh main game, nggak apa main game itu, karena kan kalian juga butuh relax, butuh free time gitu. Tapi jangan sampai main game itu mengganggu kalian belajar, mengganggu kesehatan. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa main game tapi kalian tetap bisa belajar? Coba kasih tahu dulu. Pasti bisa. Miss lihat kamu tuh dulu nilai bagus-bagus tuh. Karena suka diajak-diajak juga. Kenapa? Kan kalau main sendirian nggak asik di saya Ya sebab. udah kamu makan banyak manis, tapi saatnya waktu yang tepat kita kasih ikan. Oh, boleh. Ya. Kemudian kan kita punya kesepakatan di kelas. Boleh nggak kalau kamu terlambat? Boleh nggak pegang handphone? So Miss, ada peraturan kelas kita handphone harus dipukul. Ya kan? Kenapa nggak dipukul? Terus kemarin katanya kalau misalnya nggak dipukul, kalian bilang Miss nggak apa-apa. Kalau kami nggak ambil handphone, boleh orang tua yang ambil handphonenya. Berarti ini boleh ya orang tua yang ambil handphonenya ya. Jangan nanti Kalau saya dimakan. tapi janji besok nggak ulang lagi. Ini terakhir ya. Pernyataan pertama ya. Kalau besok masih main game sama pelajaran, Missnya akan ambil handphonenya dan suruh orang tua yang ambil. Nah, sepakat tidak? Sepakat Tapi ya? jadinya bisa dibalikin. Ya dibalikin. Iya. Oke, kita bisa. Belum habis itu, Pak. Udah balik. Oke, jadi masih bagus. Lagi berbagi Miss ya. Ya benar. Oke, jadi Miss Liza ini sebagai posisinya adalah manajer. Dia sudah mengutarakan tentang tiga langkah restitusi. Sudah menanyakan alasan ya. Miss Liza tadi sudah menanyakan kenapa datang terlambat, sudah ditanyakan, dan juga dikasih penguatan bahwasanya main game itu boleh, tapi harus tahu waktu. Nah itu juga masuk ke dalam validasi tindakan yang salah dan masuk ke dalam menstabilkan identitas. Terakhir Miss Liza juga sebagai posisi manajernya tadi sudah mengaitkan dengan keyakinan kelas kita seperti apa. Mereka sadar bahwasanya salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu artinya kita sebagai guru sudah pada posisi yang benar, yaitu posisi sebagai manajer. Oke, Miss Mister, terima kasih untuk sudah bermain peran ke saya di materi hari ini. Dan sekarang saya ingin meminta dalam hal refleksi di sini sudah saya tempelkan, dan di sini ada pertanyaan, tolong coba ditulis untuk lebih paham lagi tentang bagaimana menyelesaikan masalah siswa dengan posisi sebagai manajer. Itu adalah yang paling baik. Nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan kepada siswa kita, dan lalu ada kebutuhan dasar apa sih yang paling sering kita temui kepada siswa. Tadi kan kebutuhan dasarnya ada anak itu pengen merasa
Sebagai penghukum kah, sebagai manajer kah, sebagai pembuat rasa bersalah kah, atau apa ini berdasarkan pengalaman bisnister. Kalau sudah selesai ditulis, boleh nanti ditempelkan di dinding refleksi. Silakan bisnister. Mau hijau, mau ditulis di dalam satu lembar tidak apa-apa, mau ditulis di dalam 3 juga nggak apa-apa. Bagaimana? Warna pink. Kayak pensil. Ya. Jadi yang warna pertama hijau, yang kedua kuning, yang ketiga oranye. Bisa ada yang makan di kelas nih. Makan di kelas, mungkin diambil ya. Kalau makan di kelas kebutuhan dasarnya apa? Bahan. Ingin menguasai, ingin menguasai. Tadi kelas aja ini. Yang nomor 2 yang frame, yang nomor 3 Ih, nyontek nih. bisa nyontek. Mister Ayu nyontek nih. Dan aku tuh ada waktu tidak main di aku dan disayang Disayang, diterima dan disayang. Kebutuhan dasar itu kan ada disuruh Pak. kebutuhan dasar, ingin bertahan hidup, kebebasan, Tinggal nih. posisi kontrol dulu. Sekarang satu pakai hijau. Satu warna hijau, 2 aja kan? Itu berapa sih kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar ini yang sering bisnister temui di siswa, apakah ingin disayang, ingin diterima, ingin kebebasan, ataukah mereka ingin bertahan hidup kebutuhannya?
Kebanyakan mepet. Iya. Miss, terus Miss. Posisi kontrolnya setelah pemukul, pembuatan sama salah belajar. Kebutuhan dasar. Pengen kamu punya kayak dalam hidup. Selama ini saya merasa kebutuhan dasar saya untuk tetap hidup karena Saya disayang. ini saya bertahan hidup. Sayang. Cinta Itu itu untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini saya salah Untuk bertahan hidup. diterima dan diterima supaya bisa bertahan hidup. Yang penting ada. Bertahan hidup, kebebasan, kekuasaan, disayang dan Ini gimana sih hal ini? Kalau aku sih bertahan hidup dan kebebasan. Kebebasan dan kesenangan. Udah 1 menit. Gak usah ngomong. Ya. Tiga orang tahu. Ih, bisu aku pas ada banyak hati. Ini terlalu ini penyakit hati segala Itu yang bukan negatif sosial, bukan yang metafor. bisa terjadi, bisa Penyakit hatinya ditolong. Ada bulat-bulatnya gitu sama biar estetik Here. Oke, bisnisnya di sini bisnisnya sudah menempelan semua tentang pengalamannya, bahwasannya yang pertama menginginkan kebajikan apa sih yang muncul pada diri siswa. Banyak ya, menginginkan siswa itu disiplin, ingin mereka memiliki kepribadian yang jujur dan juga tanggung jawab, saling menghargai dan banyak hal yang kita harapkan kepada siswa kita. Dan di sini ada kebutuhan dasarnya dari siswa SMP Dharma Bangsa beragam ya. Ada kebutuhan dasarnya ingin kebebasan, ingin diterima dan disayang, dan juga ada kesenangan. Artinya mereka punya keinginan yang seperti itu karena mereka lahir dari latar belakang siswa yang berbeda-beda dari suku, bangsa, dan agama, bahkan dari lengkapnya benar Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Dan yang terakhir di sini nomor 3, posisi kontrol apa yang pernah Miss Mister lakukan. Di sini juga beragam. Saya lihat meskipun awalnya di sini ada yang sering menghukum secara tidak langsung, mudah-mudahan ketika besok lusa karena kita sudah belajar tentang segitiga restitusi, lambat laun kita bisa menerapkan posisi yang baik yaitu sebagai manajer. Ya, kita tanyakan dulu alasan anak itu melakukan kesalahan apa, dan boleh kita kasih perbandingan seperti itu, seperti bisa tadi, dan jangan lupa kaitkan lagi dengan keyakinan kelas. Jadi bisa untuk kesimpulan hari ini, budaya positif itu memang harus kita terapkan kepada siswa kita dan harus kita lakukan secara konsisten, karena siswa itu tidak akan melakukan perubahan bila kita sebagai guru pun tidak mencerminkan perubahan seperti itu. Karena katanya guru yang baik siswa juga akan mengikuti
Oke. Terima kasih Miss Mister atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga kita menjadi pendidik yang bisa mendidik siswa kita meraih masa depan yang cemerlang di kemudian hari. Amin. Baik. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita coba untuk berdoa karena tadi ada wujud rasa syukur. Kalau siswa kita minta untuk selalu bersyukur, kita pun harus bersyukur karena kita masih diberi nafas, sehat dan masih bisa merasakan makanan-makanan enak. Karena sekarang mungkin udah agak sore, mulai lapar, ya kita syukuri yang kita pernah merasakan lapar. Mungkin bisa Dede sebagai guru agama boleh memimpin doa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Silakan bisa Dede. Before we go, let's pray. Let's pray together. Pray together. Ini.